Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ibadillahi salihin, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla bahwa kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ketaatan, kesabaran, dan juga ketawakalan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insyaallah kita akan selalu diupayakan untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk itu, sehingga Allah katakan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Untuk itulah kita berbekal, karena sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi adalah dengan ketakwaan, yaitu beramal soleh. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua akan sama-sama mengakhiri daripada bulan Dzulhijjah. Mungkin 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki kepada bulan yang baru, yaitu Muharram tahun 1448 Hijriah. 1447 ya, 1447 Hijriah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir, ya, bulan ke-12 dari hitungan tahun Hijriah. Maka mari kita songsong untuk tahun barunya, yaitu 1447 Hijriah ini. Yang pertama, kita akan diingatkan dengan satu bulan, yaitu bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah yaitu peristiwanya Perang Karbala, yang disitulah ada cucunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjadi syahid pada tanggal 10 Muharram. Pada waktu itu tahunnya 61 Hijriah. Nah, disitulah pula maka umat Islam di seluruh dunia memperingati hari syahidnya, wafatnya, yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW, Imam Al-Husain. Karena itu adalah merupakan zuriyah, keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang memuliakan Nabi, memuliakan ahli keluarganya, memuliakan zuriyah keturunannya sampai hari kiamat, maka inilah termasuk bagian daripada cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga mempersiapkan diri juga nanti bagaimana kita menyambut daripada bulan Muharram itu dengan amal soleh kita, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalannya adalah ada 2 hari puasa. Di sana ada hari Tasu'ah, hari ke-9 di bulan Muharram, ya.
Kemudian juga Asyura, hari yang ke-10. Jadi yang disebut dengan biasa di kita atau Muharraman. Ada puasanya, ada amalannya. Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah kita di 2 hari itu minimal, yaitu hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kalau masalah fadilahnya, utamanya ya sudah pasti. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya yang luar biasa kepada yang ahli ibadah itu. Kemudian juga kita memuliakan di bulan Muharram ini juga karena ada satu peristiwa penting yang tidak kalahnya tadi, yaitu peristiwa besar akan revolusi akidah ketauhidan dari masa kemusyrikan yang berada di Mekah, ya. Kemudian menjadi satu perubahan besar, yaitu menjadi Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Maka ada satu nilai sejarah, Islam itu lahir di Mekah, ya. Islam itu lahir di Mekah, yaitu diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Situ sebelumnya luar biasa, ketauhidan itu sirna selama berabad-abad setelah ditinggalkannya oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka perubahan kondisi masyarakat Mekah, khususnya suku bangsa Quraisy, berubah, ya, ketauhidannya luntur tadi. Ketauhidannya luntur dari yang benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi musyrik, ya. Jadi campur aduk di situ. Ada yang masih menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakannya di situ malah menjadi menyembah berhala. Karena sekitar kurang lebih, ya, sekitar Ka'bah itu kurang lebih dari 300-an lebih berhala-berhala berada di sekitar Ka'bah itu. Maka disitulah baginda Rasulullah SAW mulai dari beliau akil balik, ya, sampai kepada diutusnya pada usia 40 tahun beliau sering menyendiri bertahanus di Gua Hira. Disitulah ada peristiwa yang besar, ya, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Inilah satu peristiwa revolusi, ya, ketauhidan dari kemusyrikan. Selama 13 tahun beliau menyampaikannya dakwah Islam itu di Mekah. Kemudian karena dalam satu hal mereka amat sangat benci, amat sangat marah kepada keponakannya itu Abu Jahal, Abu Lahab. Tiap hari, ya, tidak ada satu pemandangan yang menyenangkan kepada umat Islam. Ada saja yang menyebabkan Islam itu tidak nyaman di sana, kaum muslimin tidak nyaman. Ada aja, ada penyiksaan, ada intimidasi dan seterusnya. Sehingga disitulah tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umat Islam, kaum muslimin, untuk mencari hijrah ke suatu tempat yang kondusif dalam penyebaran Islam di sana, yaitu ke Yathrib atau Madinah saat ini. Yathrib inilah tempat yang paling subur untuk meneruskan, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka tadi disebutkan bahwa Islam lahir di Mekah dan juga disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.
mulai dari Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yaitu Al-Muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah disambut dengan saudara-saudara muslimin dari Ansor, yaitu mereka kaum yang menolong orang-orang yang berpindah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah di sana yang dijadikan sebagai tempat untuk menyebarluaskan Islam itu dibangun pertama kali di sana adalah Masjid Madinah yang sampai hari ini itu adalah pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masjid adalah merupakan center, merupakan pusatnya dari seluruh kegiatan kaum muslimin saat itu. Disitulah juga beliau membangun sistem ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraan. Maka digabungkanlah dua kaum muslimin dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan cara dipersaudarakan, ada yang dinikahkan ya dengan sahabat-sahabatnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin di situ. Itulah satu bukti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun satu komunitas kaum muslimin yang menjadi cikal bakal bersebarnya kaum muslimin ke seluruh penjuru dunia. Dan juga di situ untuk memperkuat juga bagaimana dakwah itu bisa berjalan terus-menerus langgeng. Maka semua sistem kehidupan dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sistem pemerintahan Islam yang pertama kali di dunia di situ. Dibangun oleh baginda Rasulullah dengan pilar-pilar sahabat-sahabat utamanya, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan juga ada Ali bin Abi Thalib. Mereka itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin, ya, 4 pilar manusia-manusia pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kepemimpinan Islam itu di tangan-tangan mereka inilah, dan itu pun langsung terus diteruskan oleh para khalifah-khalifah yang lainnya setelah Khulafaur Rasyidin. Ya, ada dilanjutkan dengan khalifah kepemimpinan Khalifah Muawiyah, kemudian beratus-ratus tahun, berabad-abad, kemudian juga dilanjutkan dengan kekhalifahan Abbasiyah, ya, sampai dengan yang terakhir adalah kekhalifahan Turki, ya. Dan disitulah kekhalifahan berakhir pada tahun 1924 Masehi. Jamaah rahimakumullah, peristiwa hijrah yaitu berpindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah secara maknanya, secara fisiknya, tapi secara maknanya ya dijelaskan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bahwa hijrah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah putus hijrah secara maknawi, yaitu ketika masih ada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang menghalang-halangi dakwahnya, risalahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam agar tersebar ke seluruh alam semesta ini, maka hijrah ini tetap terus ada, ya. Makna hijrah secara maknawi, ya, seperti kita saat sekarang ini, alhamdulillah, yang dulu barangkali belum rajin melaksanakan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi rajin. Ini adalah satu peristiwa perubahan positif. Kemudian kita juga ditambah dengan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah-tambah ketaatannya kepada Allah. Ya, tambah-tambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mahdohnya. Teruskan ibadah-ibadah kita dengan cara tadi berupaya mengupayakan yang mana yang penting, ya, penting semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sungguh-sungguh berhijrahnya, mereka tidak lain hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yarju rahmatullah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang disampaikan kepada orang-orang soleh terdahulu, mereka diberikan gelar oleh Allah dengan radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah merupakan gelar tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita disampaikan oleh Allah bahwa orang-orang yang beriman, beramal soleh ya, mereka itu akan nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah ridho kepadanya, kepada mereka, dan juga mereka ridho kepada kekuasaan Allah, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal di dalam surga abadan abada selama-lamanya. Jadi peristiwa satu hijrah ini adalah merupakan tolak ukur daripada kemajuan dan perkembangan Islam sampai hari ini. Allah jaga. Walaupun terus ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana selalu memunculkan fitnah-fitnah dunia ini. Ya, kayak hari ini kita dengar bersama, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang ada di jalur Gaza, saudara-saudara kita semua itu, ya, mereka adalah dalam keadaan tertindas. Mereka adalah perlu ada uluran tangan kita sebagai saudara yang ada di Indonesia khususnya. Mereka umat Islam, kita semua sudah banyak yang bergabung di sana dalam rangka untuk membantu mereka, membebaskan mereka. Karena namanya penindasan, sikap penindasan di atas dunia itu harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah satu iktikad bangsa Indonesia untuk ini. Maka insya Allah kita pun minimal kita mendoakan dalam sholat kita, doakan saudara-saudara kita. Allahumma ansur man nasrati wahdul man wadalan mu'minin wadamir a'daka. Doakan mereka orang-orang yang selalu menindas, orang-orang yang selalu memusuhi kaum muslimin. Kalau sekedar memusuhi, suka dan sebagainya masih mending. Ya kalau kita ini aman-aman saja, alhamdulillah. Kita pun pernah merasakan 350 tahun hidup kita di Indonesia ini tidak bebas. Dan alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah udara kemerdekaan itu kurang lebih hampir 80 tahun ya. Kurang lebih kita akan juga memperingati hari kemerdekaan kita ini kurang lebih itu 80 tahun ini, insyaallah. Dan itulah juga peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin secara umum ya, mulai dari Madinah itu Al-Munawwarah, baginda Rasulullah SAW diberikan kebebasan dan para sahabatnya untuk betul-betul bisa merasakan rasa kebebasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi mari momentum kita menyongsong dalam rangka Muharraman ini. Untuk itu mari kita tambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdohnya kita dengan penuh kesungguhan, ya, penuh kesungguhan. Jadi hijrahnya kita dengan ini adalah bersungguh-sungguh, istiqomahnya kepada perbuatan amal soleh yang sudah kita lakukan. Allah suka, Allah senang kepada keistiqomahan. Sedikit tapi terus berlanggeng, lanjut terus, ya, tidak putus-putus. Berzikir kepada Allah, bersodakohnya terus berjalan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketaatan yang sangat dirindukan nanti ketika kita menghadap kepada Qadi Rabbul Jalil, ya. Akan diawali dengan kita di sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke tempat langgeng kita, yaitu Jannatul Naim. Maka salah satunya ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat sakaratul maut itu adalah salah satunya adalah ahli Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Maka doanya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Quran itu akan menjadi syafi'an di ahlihi, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang yang selalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Jadi Al-Quran selalu kita baca, kemudian juga doa-doa yang selalu kita baca juga di akhir sholat kita, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pertama kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya mahya, ya, orang-orang yang hidup, orang-orang yang sudah mati juga demikian dari kematian kita, ya. Dan juga kita berdoa untuk berlindung dari kehidupan garangnya Masihid Dajjal, yaitu para dajjal saat sekarang ini, ya. Dajjal saat ini adalah mereka yang selalu membuat kita hidup yang tidak tenang, hidup yang selalu beragu-ragu, dan hidup yang kadang-kadang kita akan menjadi orang yang terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah ke depan perubahan hidup kita akan selalu menjadi keniscayaan, dan ketakwaan yang istiqomah yang harus dijaga ini juga adalah suatu hal yang perlu kita dimintakan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Mudah-mudahan demikian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.